BMSI unjuk rasa, desak Jokowi bersikap tegas soal isu tunda pemilu. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan Indonesia. Di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir, justru pemerintah Republik Indonesia malah mengacu-acukan 3 periode. Di tengah polemik yang begitu semakin tumpang tindih pada hari ini. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun kayak gitu, apa istilah yang dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kawan-kawan, pemerintah Indonesia itu semua sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa ini adalah sebuah amanat konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan presiden itu adalah 2 periode. Maka harapan ke depan agar ini tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, dan tentu ini akan memberikan kepentingan-kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan terlebih dahulu agar rakyat Indonesia hari ini bisa merasakan kesejahteraan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari di Indonesia. Seandainya 3 periode tetap dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Nah, tentu nanti kami akan berkonsolidasi kembali bagaimana hal-hal tersebut ya sebisa mungkin tidak terjadi, karena ini tentu jangan sampai menjalankan sebuah hal ataupun kebijakan yang melanggar dari amanat konstitusi negara Indonesia. Pak Luhut harus menyampaikan segala sesuatunya, harus terukur dan objektif, tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang kemudian tidak bisa diukur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Tidaknya big data yang diklaim itu bisa diakses melalui Kementerian Marifest misalnya, di mana data itu bisa kemudian didialogkan dalam meja diskusi yang cukup terbuka. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengar puisi dari kawan-kawan PNJ. Untuk kawan-kawan PNJ akan bacakan puisi di sana ke atas pelotong. Tenaga yang bayar cukup. Mudah-mudahan Bapak Presiden yang bisa kenal bahwa beliau itu adalah tempat tanggap dari rakyat terbawa, karena kita ini adalah rakyat terbawa. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Sikap tegas soal isu tunda pemilu. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi demo di depan Istana Negara pada Senin 28 Maret 2022 hari ini. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Gopal Purwanta mengatakan pihaknya tidak melakukan penutupan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas untuk aksi demo tersebut. Aman, tidak ada pengalihan, kata Purwanta saat dikonfirmasi Senin 28 Maret. Purwanta tak membeberkan jumlah massa aksi yang akan turun dalam aksi demo tersebut. Namun kata dia, demo akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Demo di dekat Patung Kuda, ucap Purwanta. PMSI sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi bertajuk Seruan Aksi Nasional itu. Ada 6 tuntutan dalam aksi demo hari ini. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024. Soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar
Dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. Satu, ingin menjerumuskan, dua, ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan di parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas pada para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Sementara pantauan di lokasi hingga pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, belum ada tanda-tanda massa di kawasan Medan Merdeka. Pantauan cnnindonesia.com, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Aparat juga belum memasang pagar kawat untuk menghalau massa di Jalan Medan Merdeka Barat. Petugas kepolisian juga tidak terlihat bersiaga di depan Istana Kepresidenan. Negara yang sebenarnya harus didasarkan tidak pada angka yang bisa diklaim oleh siapapun, dengan penjelasan yang bahkan tanpa metodologi bisa saja dikatakan oleh seorang pejabat negara. Negara ini tidak diatur oleh berapapun mayoritas orang yang setuju pada suatu hal ataupun yang tidak setuju pada suatu hal. Dasar dalam bernegara adalah gagasan konstitusionalisme. Penundaan pemilu jelas sumbernya. Kalau misalkan ketua umum partai yang ngomong kayak kemarin jelas, ada Caimin, ada Zulhas, kan jelas barangnya yang ngomong. Kalau big data, mana big datanya itu? Tunjukkan ke kita supaya publik juga percaya gitu. Selama itu tidak ditunjukkan ya dianggap belum valid. Kita mau damai gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?